Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Sayyid Muhammad Ibnu Yusuf Al-Husaini. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sayyid Muhammad Ibnu Yusuf Al-Husaini, yang lebih dikenal sebagai Bande Nawas atau Gisudaras, adalah seorang sarjana Islam bermazhab Hanafi dan berakidah Maturidi. Beliau merupakan tokoh sufi terkemuka dari Ordo Chisti. Selain menjadi mursyid spiritual, beliau juga dikenal luas sebagai penulis produktif yang menghasilkan lebih dari 195 karya tulis dalam bahasa Arab, Persia, Urdu, dan Dakni. Perannya sangat penting dalam memperkenalkan tasawuf Chisti ke India Selatan dan menjembatani ajaran sufi klasik dengan budaya lokal melalui bahasa sehari-hari. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bande Nawas lahir pada tanggal 30 Juli tahun 1321 di Delhi dari keluarga Sayyid yang berasal dari Herat. Ayahnya wafat di Daulatabad. Beliau merupakan murid dan penerus dari Nasiruddin Chirag Dehlavi, seorang syekh besar tarekat Chisti di Delhi. Karena keilmuannya dan kesalehannya, beliau diberi amanah oleh gurunya untuk melanjutkan kepemimpinan spiritual. Julukan Gisudaras yang berarti rambut panjang diberikan selama masa pengabdiannya di Delhi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tahun 1321 lahir di Delhi. Tahun 1334 sampai 1335 kembali ke Delhi setelah ayahnya wafat di Daulatabad. Tahun 1398 mengungsi dari Delhi karena serangan timur. Tahun 1399 sampai 1400 tiba dan menetap di Gulbarga atas undangan Sultan Tajuddin Firuz Shah. Tahun 1407 terjadi konflik antara beliau dan Firuz Shah. Tahun tanggal 1 November tahun 1422 wafat di Gulbarga, sebulan setelah wafatnya Firuz Shah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bande Nawas lahir di Delhi dan sempat tinggal di Daulatabad semasa kecil. Setelah krisis politik dan invasi timur ke Delhi, beliau mengungsi ke beberapa tempat seperti Gwalior, Gujarat, Khambat, dan Baroda. Akhirnya, beliau menetap di Gulbarga sekarang di Karnataka, India Selatan yang menjadi pusat aktivitas spiritual dan keilmuannya sampai akhir hayatnya. Makam beliau terdapat di Gulbarga dan menjadi tempat ziarah lintas agama hingga kini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bande Nawas dikenang karena kontribusinya dalam menyebarkan tarekat Chisti ke wilayah India Selatan, terutama di Deccan. Beliau adalah sufi pertama yang menulis ajaran-ajaran mistik dalam bahasa sehari-hari Dakni, sehingga ajaran tasawuf menjadi lebih mudah diakses masyarakat awam. Karyanya juga membuat pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Arabi dan Surawardi dikenal luas di kalangan ulama dan kaum sufi di India. Keterlibatan beliau dalam dinamika politik spiritual di Istana Bahmani serta sikap netralnya dalam konflik suksesi kerajaan membuat beliau dihormati sebagai tokoh bijak. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bande Nawas menyebarkan ajarannya melalui pendidikan, penulisan karya ilmiah, dan aktivitas spiritual di khankah rumah sufi yang beliau pimpin. Beliau aktif memberikan bimbingan kepada murid-murid dan pengikutnya, menyusun karya ilmiah dan kitab sufi, serta berdakwah menggunakan bahasa yang dipahami masyarakat. Meskipun mengalami tekanan politik dan sempat berselisih dengan Sultan, beliau tetap teguh menjalankan visi spiritualnya hingga wafat. Peringatan wafatnya diperingati secara besar-besaran setiap tanggal 15 sampai 17 Zulkoidah di Gulbarga, menunjukkan warisan beliau yang tetap hidup lintas generasi.
Sayyid Muhammad Ibnu Yusuf Al-Husaini yang lebih dikenal dengan nama gelar Bande Nawas atau Gisudaras merupakan seorang wali sufi terkemuka dari tarekat Cisti yang memainkan peran sangat penting dalam perkembangan tasawuf dan intelektual Islam di wilayah India Selatan pada abad ke-14 dan ke-15. Lahir pada tanggal 30 Juli tahun 1321 di Delhi dari keluarga Sayyid keturunan dari Herat, beliau tumbuh dalam suasana keilmuan dan spiritualitas yang kental. Keluarga beliau termasuk dalam kelompok elit religius yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat Muslim Delhi pada masa itu. Migrasi keluarganya ke Daulatabat mengikuti kebijakan Sultan Muhammad bin Tughlaq yang memindahkan ibu kota dan memaksa sebagian besar penduduk Delhi berpindah, memberikan latar historis atas dinamika mobilitas sosial dan politik di wilayah India pada masa tersebut. Pendidikan awal Bande Nawas dimulai di Delhi, dan setelah kembali dari Daulatabat pada tahun 1334 atau 1335, beliau memulai bimbingan spiritual di bawah asuhan Syekh Nasiruddin Chirag Dehlavi, tokoh besar dalam tarekat Cisti. Selama masa inisiasi dan pengkaderan spiritual tersebut, beliau mendapat julukan Gisudaras yang berarti rambut panjang, yang kemudian melekat sebagai identitas spiritual dan budaya beliau. Nasiruddin Chirag Dehlavi, yang memandang kematangan dan kesucian pribadi beliau, mengangkat beliau sebagai penerus spiritual dan mewariskan sajadahnya. Ini bukan sekadar simbol, melainkan juga bentuk legalitas spiritual yang kuat di kalangan tarekat sufi. Invasi Timur Lang ke Delhi pada tahun 1398 menjadi titik balik yang menentukan dalam kehidupan beliau. Pada usia 77 tahun, Bande Nawas memutuskan meninggalkan Delhi untuk menghindari kekacauan dan kekerasan yang ditimbulkan oleh invasi brutal tersebut. Pengungsian ini membawanya menjelajahi wilayah Gwalior, Madhya Pradesh, Gujarat, Khambat, hingga Baroda, sebelum akhirnya tiba kembali di Daulatabat dengan niat ziarah ke makam ayahnya. Namun, undangan dari Sultan Tajuddin Firuz Shah dari Kerajaan Bahmani mengarahkan beliau untuk menetap di Gulbarga, pusat kekuasaan kerajaan tersebut. Di Gulbarga, pengaruh Bande Nawas sangat besar dalam membangun pusat spiritual dan intelektual. Namun, hubungan beliau dengan Sultan Firuz Shah mengalami ketegangan yang cukup signifikan. Firuz Shah, sebagai seorang penguasa yang mendalami ilmu-ilmu zahir seperti filsafat dan logika, mempertanyakan kredibilitas intelektual Bande Nawas yang lebih menitikberatkan pada kedalaman batin, tasawuf, dan marifat. Ketegangan bertambah ketika doktrin Wahdat al-Suhud yang dianut oleh Bande Nawas dianggap berseberangan dengan ajaran Ibnu Arabi tentang Wahdat al-Wujud, yang kala itu dituduh sebagai ajaran sesat oleh sebagian ulama istana. Perselisihan tersebut menyebabkan istana mengirim utusan untuk menyelidiki ajaran beliau, namun hasilnya justru membuktikan pesona spiritual dan argumentasi keilmuan Bande Nawas, sehingga utusan itu menjadi pengikutnya. Konflik politik semakin memanas ketika beliau secara tidak langsung mendukung Ahmad, saudara Sultan Firuz Shah, dalam suksesi kerajaan. Sikap ini memperburuk hubungan dengan Sultan yang kemudian mencabut sebagian dukungan istana terhadap aktivitas keagamaan dan sosial beliau. Walaupun menghadapi tekanan dari otoritas politik, Bande Nawas tetap menjalankan aktivitas pengajaran, penulisan, dan bimbingan spiritual secara mandiri. Beliau memindahkan pusat aktivitasnya Khankah keluar gerbang benteng untuk menghindari benturan dengan kekuasaan. Setelah wafatnya Firuz Shah, Ahmad Shah yang naik takhta melanjutkan dukungan dan penghormatan terhadap Bande Nawas, bahkan membangun mausolem sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi spiritual beliau terhadap masyarakat. Kontribusi intelektual Bande Nawas sangat menonjol dalam bentuk karya tulis. Beliau adalah salah satu tokoh Sufi India pertama yang secara aktif menulis dalam bahasa Arab, Persia, dan Urdu, serta memperkenalkan penggunaan bahasa Dakni, varian lokal dari Urdu di India Selatan, sebagai medium dakwah dan pengajaran.
Buku beliau seperti Miraj al-Ashikin menjadi pelopor dalam dakwah berbasis bahasa lokal, sehingga ajaran tasawuf dapat diterima oleh kalangan awam. Karya-karya lainnya seperti Qasidah Amali, Adab al-Muridain, serta risalah-risalah atas pemikiran Ibnu Arabi dan Surawardi menjembatani perdebatan teologis dan memperluas cakrawala intelektual umat Islam di wilayah India. Dari perspektif sosiologis, Bande Nawas menjadi simbol penyatuan lintas agama dan etnis. Peringatan wafat beliau yang diselenggarakan setiap tanggal 15 hingga 17 Zulkadah di Gulbarga dihadiri ribuan orang dari berbagai agama dan budaya. Fenomena ini mencerminkan kuatnya daya tarik spiritual beliau yang melampaui batas identitas sektarian. Warisan spiritual beliau menjadi bagian penting dari lanskap Islam di India Selatan, memperlihatkan bagaimana ajaran Sufi mampu menjadi kekuatan sosial yang inklusif dan harmonis. Dari sisi historis dan politik, interaksi beliau dengan istana menunjukkan posisi unik ulama dan Sufi dalam medan kekuasaan. Sikap netral, independen, namun berwibawa menjadikan Bande Nawas sebagai figur penengah antara konflik kerajaan, tanpa kehilangan posisi moral dan keilmuannya. Pengaruh beliau tidak hanya terbatas pada zaman hidupnya, namun terus berkembang melalui para murid, penerus tarekat, serta ziarah lintas generasi yang terus berlangsung hingga kini. Secara keseluruhan, sosok Bande Nawas adalah representasi dari perpaduan antara kedalaman spiritual, ketajaman intelektual, dan kekuatan sosial kultural. Kontribusinya dalam menyebarkan ajaran Sufi ke wilayah selatan India, menggunakan bahasa lokal sebagai alat dakwah, serta membangun harmoni di tengah perbedaan membuat beliau dihormati sebagai tokoh besar dalam sejarah Islam di anak benua India. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan, tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus,
tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.